Yang dikasih Ruhul Quds, ruh suci, itu kita. Kalau di tembok-tembok, di batu-batu ada ruh nggak? Ruh apa namanya? Ruh jamad, ruh al-jamadiyah, ruh yang diam. Maka ruh yang ada di batu, ruh yang ada di pohon, ruh yang ada di hewan, itu kalau jumpa Nabi SAW baca salam. Nabi lewat, dia kenal. Masa orang yang ditiupkan ke dalam dirinya ruh yang suci, dia disebut nama Nabi, dia nggak sholawat? Gimana Pak? Itu orang lebih keras hatinya dari batu, lebih pelit dari para orang yang paling pelit. Pohon, Nabi lewat, itu pohonnya diluk dan baca salam. Ini bukan khurafat dan itu hakiki. Apa kata beliau? Marartu bihajarin, ma marartu bihajarin wala syajarin illa wa yusallimu alayya. Tidaklah aku melewati pohon, bebatuan, gunung, kecuali semuanya menyampaikan salam kepadaku sebelum beliau diutus bertugas sebagai Rasul Sallallahu alaihi. Ini siapa yang salawat, zikir, yang diadukan perut, yang diadukan kerjaan, yang diadukan, itu boleh, cuma kurang elok. Itu boleh tapi kurang elok ya. Kalau ketemu orang mulia, yang kita bicarakan hal-hal mulia. Nah ini perhatikan, sholawat faidahnya sehat, boleh nggak? Tapi sholawat bukan bertujuan sehat. Sholawat rezeki lancar, tapi sholawat bukan berniat melancarkan rezeki. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, hadisnya valid. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau ngucapin salam kami tahu maksudnya, jangankan kami wahai baginda, itu pohon, itu batu, itu onta, itu semua dob biawak juga ngerti. Yang membedakan kami dengan mereka apa wahai Rasul? Yaitu sholawat. Terus bagaimana caranya wahai Rasulullah? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, katakanlah, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad SAW. Berdiri juga nggak kelihatan Bu, ketutup sama itu tuh. Mohon maaf ya, belum rehat dari malam tadi. Ini pun mohon maaf nih Pak Pengurus, saya nggak tahu kalau ada majelis di sini. Keluar dari Masjid Raya Cinere langsung dicegat, saya kira orang mau tawuran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Namun karena saya punya komitmen, kalau majelis maulid emang ada waktunya saya datang. Semoga maulid kita dihadiri rohani Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Mau dengar kisah atau dengar hikmah? Hah? Kisah apa hikmah? Dua-duanya tamak. Ya udah, kita mulai kisah dulu ya. Pak polisi nggak usah khawatir, orang kalau rajin maulid nggak bakal tawuran. Sepakat? Orang kalau rajin maulid nggak bakal, maka kita ajak sekolah-sekolah bikin maulid. Ya, orang tua, komite-komite, orang tua kasih tahu ke sekolah bikin maulid.
Bahkan kalau perlu bikin maulid antar sekolah. Bikin maulid antar. Oh, kalau Pak Polisi berani fasilitasi, ya nggak? Ya. Satu kali Nabi Muhammad SAW di Mekah nih, masih muda. Jalan di Mekah itu banyak pohon atau banyak bebatuan? Nabi jalan di bebatuan, itu batu nyapa, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ini belum umur 25, belum umur 40. Nabi sudah dipanggil, disapa oleh bebatuan. Ini bukan hadis palsu, ini hadis sahih. Ada di riwayat Muslim, ada bahkan ada yang semaknanya dalam riwayat Bukhari. Nabi tiadalah melewati suatu tempat jika itu batu, batu itu kenal sama Nabi sallallahu alaihi. Maka aneh jika ada orang nama Nabi lewat di telinganya terus dia nggak baca salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kolbunya lebih keras daripada batu. Maka saya tanya, di batu itu ada ruh nggak? Ada ruh, Pak? Ruh apa dulu? Gawat nih kalau pertanyaannya dijawabnya salah ini. Ini tumbuhan ada ruhnya nggak? Ruh apa dulu? Apa beda ruh kita sama ruh batu, tumbuhan? Apa bedanya? Di ruh itu ada jenisnya. Yang Allah tiupkan ke kita itu disebut ar-ruh al-qudsiyah, ruh yang suci, Quds. Sedangkan ruh yang ada pada tumbuhan disebut dengan ar-ruh an-nabatiyah. Apa namanya? Ruh tumbuh. Dia bukan ruh bergerak. Dia ruh apa? Ruh bergerak dikasih ke kita sama hewan. Namanya ruhul hayawan atau ruhul hayat. Ruhul hayat. Nah, maka tikus pada gerak-gerak nggak? Curut-curut, tahu curut? Ya, tahu curut nggak, Dek? Kamu tahu nggak? Udah pernah gigit curut belum? Kalau pengen digigit curut, mau ketemu curut dalam mimpi, makan jangan cuci tangan. Pasti ketemu tuh. Ya. Orang mau tidur, mau ketemu Rasul, dia mau ketemu curut. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Yang ada pada binatang, hewan, itu namanya ruhul hayat. Maka dia bergerak. Tapi mereka tidak dikasih ruhul quds. Yang dikasih ruhul quds, ruh suci, itu kita. Kalau di tembok-tembok, di batu-batu ada ruh nggak? Ruh apa namanya? Ruh jamad, ruh al-jamadiyah, ruh yang diam. Maka ruh yang ada di batu, ruh yang ada di pohon, ruh yang ada di hewan, itu kalau jumpa Nabi SAW baca salam. Nabi lewat, dia kenal. Masa orang yang ditiupkan ke dalam dirinya ruh yang suci, dia disebut nama Nabi, dia nggak sholawat? Gimana, Pak? Itu orang lebih keras hatinya dari batu, lebih pelit dari para orang yang paling pelit. Pohon Nabi lewat, itu pohonnya diluk dan baca salam. Ini bukan khurafat dan itu hakiki. Apa kata beliau? Marartu bihajarin, ma marartu bihajarin wala syajarin illa wa yusallimu alayya. Tidaklah aku melewati pohon, bebatuan, gunung, kecuali semuanya menyampaikan salam kepadaku sebelum beliau diutus bertugas sebagai Rasul. Sallallahu alaihi. Berarti batu, pohon, hewan sudah kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikisahkan di kitab Maulid. Di kitab Maulid disebutkan mukjizat irhasat Nabi,
Irhas, kejadian sebelum beliau bertugas. Apa kejadiannya? Nabi SAW didatangin pohon-pohon, hewan-hewan ya. Ini ada yang percaya nggak Bapak Ibu? Pohon itu bisa dipanggil sama Nabi. Percaya nggak? Karena Nabi tahu siapa yang di dalam pohon. Kalau kita kan nggak kenal sama dia, pernah kenalan nggak sama pohon? Ya, satu kali Arab Badui, Arab paling ngaco, itu Arab Badui namanya. Nggak berpendidikan, tapi kalau cinta sama Nabi jangan ditanya. Arab Badui ini cintanya sama Nabi jangan ditanya. Itu ngelewatin sahabat-sahabat yang sehari-hari sama Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi ke Arab Badui? Badui, menurut kamu, dia belum beriman nih. Arab Badui itu dia senang sama yang ajaib-ajaib. Tapi kalau orang berpendidikan dia senang sama keilmuan. Ini bedanya. Jika pohon kurma itu aku panggil ke sini, kamu percaya nggak kalau aku utusan Allah? Ini dialog Nabi sama siapa? Badui. Kata Arab Badui, coba aja kalau memang ente Rasul Allah. Ya koplak memang Arab Badui ini. Ya. Dia Betawinya Betawi udik gitu kali ya. Bukan Betawi kota dia. Nyablaknya nyablak lebih parah dari orang Betawi yang Betawi ora. Coba aja kalau emang ente Rasul, kira-kira begitu. Akhirnya Nabi bilang, disebutlah oleh Rasulullah SAW satu panggilan yang hanya beliau yang paham maksudnya. Tapi yang dizahirkannya, wahai kurma, wahai pohon kurma, ta'ali, kemarilah. Itu pohon kurma, kebayang nggak akarnya? Akar tunggang apa akar serabut? Akar tunggang apa serabut? Apa gabut? Itu akar apa? Bayangkan itu akar serabut, langsung dia naik ke permukaan dan di jalan. Beberapa tahun setelah itu kejadian, tempat itu masih ada bekasnya, tapi sekarang sudah nggak ada, sudah ketutup. Bekas si pohon jalan. Itu pohon jalan ngapain Bapak Ibu? Pohonnya baca syahadat ke Nabi Muhammad SAW. Bayangin pohon baca syahadat ke Nabi. Masa kita yang dirinya tumbuh berkat nur Sayyidina Muhammad SAW, kita nggak bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sore-sore suka belusukan Pak. Nabi ini belusukan bukan karena mau kampanye. Nabi ini belusukan karena beliau cinta umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga calon-calon yang lagi belusukan itu karena cinta Allah, cinta rakyatnya, amin. Ya, bukan cinta dirinya. Dan semoga ya Allah menangkan orang-orang yang cinta dan rakyatnya, amin. Ya Rabbal Alamin. Itu Nabi lagi belusukan ya. Tiba-tiba ada onta. Itu onta kurus, kering, penyakitan. Kebayang nggak orang banyak kerja, makannya dikit, kebayang nggak? Ini onta disiksa kerja setiap hari sama tuannya, tapi dikasih makan dikit. Onta datang, onta mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Jadi kalau orang nanya mukjizat Nabi Sulaiman apa? Berbicara dengan hewan, itu mukjizat berkat ada nur Nabi Muhammad SAW dalam dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW bisa bicara dengan semua hewan, semua binatang, bahkan semua benda. Apa kata si onta? Halo dek, kamu mau dengar cerita onta nggak? Lah itu asap nggak ada nyawanya tuh ya, ada ruhnya doang tuh. Lalu lihat sini. Nah, itu. Onta datang ke Nabi. Ngapain kata onta? Aku bersaksi wahai Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kira-kira kalau kucing ngomong kalian lari nggak? Enggak. Pasti lari. Jadi guguk. Datang baca assalamualaikum. Ente namanya siapa?
Yang tengah-tengah nih. Aska. Arda. Kata si Guguk, Assalamualaikum ya Arda. Kabur nggak? Pasti kabur dia. Cicak bunyi aja pada takut. Teman kita ingin belajar zikir, ketemunya dukun tapi berbaju ustad, dikasih wirid, denger cicak udah takut. Gimana didatangin Jibril? Bunyi cicak dikira, kuntilanak datang ya, salam. Ada orang zikir tambah takut, itu tandanya dia bukan lagi zikir, dia dikerjain oleh syaitan. Tala'u bis syaitan. Ya. Ini hewan habis syahadat ngapain? Ngaduk. Inilah dasar onta, nggak punya otak culi dikit. Otak onta namanya. Kata si onta, ya Rasulullah, saya ini kerjanya banyak tapi makannya dikit. Akhirnya Nabi nanya, siapa yang punya onta ini? Disebutlah oleh orang kampung sana yang punya onta, yang pojok sana rumah. Maka Nabi datang ke rumahnya, nasihatin kamu kalau ngerjain, kalau memperkerjakan binatang, jangan lupa kasih makan, apalagi memperkerjakan manusia. Jangan telat-telat kalau ngasih gaji. Kalau perlu dibanyakin gajinya. Sayang sekali onta jumpa Nabi yang dikadukan masalah makan. Halo, ini kalau Bapak Ibu nih jumpa Nabi yang diadukan masalah apa? Rezeki. Ya Rasulullah, saya pengen mobil Avanza gitu. Ya Rasulullah, kalau bisa apa Jero, Bu Jero. Emang begitu? Solawat begini, ya saya ngelihatnya sama onta mirip-mirip. Zikir-zikir begitu sama sikapnya onta mirip. Kenapa? Onta itu punya ruhul hayat tapi nggak punya ruhul kudus. Dia nggak punya ruhul, maka dia syahadat ke Nabi SAW, tapi dia nggak menambah makrifat ke Nabi Muhammad SAW. Ketemu Nabi yang dibicarain perut. Nih siapa yang sholawat, zikir yang diadukan perut, yang diadukan kerjaan, yang diadukan, itu boleh, cuma kurang elok. Itu boleh tapi kurang elok. Ya. Kalau ketemu orang mulia, yang kita bicarakan hal-hal mulia. Nah ini perhatikan, sholawat faidahnya sehat. Boleh nggak? Tapi sholawat bukan bertujuan sehat. Sholawat rezeki lancar, tapi sholawat bukan berniat melancarkan rezeki. Ini yang jomblo-jomblo ada nggak? Atau yang tua pengen jomblo lagi? Sholawat biar disenengin orang, ada nggak begitu? Wah, itu sholawat pelet namanya. Sholawat apa? Kita kirim salam ke Nabi, tapi bukan karena kita rindu Nabi, tapi karena kita punya gebetan baru. Nah, itu namanya. Kita lagi target nih, punya proyek nih, kerjaan. Kita sholawat ke Nabi, ya Rasulullah, tembusin, ya Rasul, tembusin. Berarti orang ini sholawat bagus. Tapi dia sholawat bukan karena murni untuk Nabi Muhammad SAW. Maka mohon maaf, ini saya kalau ceramah itu jarang sekali nyebut yang terhormat. Karena kalau sudah nyebut nama Rasulullah, inkasyafat al-budur. Kalau sudah nyebut nama Nabi, purnama orang terhormat semuanya lenyap. Mohon maaf para habaib, para kiai, para pejabat, para pemimpin ya. Saya kalau sudah nyebut nama Nabi Muhammad SAW, sulit untuk menyebut nama yang lain. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridho nggak Bapak Ibu? Para kiai nggak tersinggung kan? Aneh nggak dihormati gitu. Kalau masih ada yang ngomong aneh nggak dihormati udah nyebut nama Nabi, saya muskil dengan kolbunya itu.
Ya, berarti ada masalah di kolbunya. Baik. Nabi ketemu batu ngucapin salam, ketemu pohon ngucapin salam, ketemu onta utang ngucapin salam. Maka para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ya Rasul, kami tahu cara ngucapin salam kepada engkau." Ini secara harfiah, maksudnya kami tahu baca assalamualaikum, tapi orang mengerti ilmu kerohanian, ilmu ma'rifat bukan itu. Ya Rasulullah, kalau baca salam, batu juga bisa, hewan juga bisa, ontak juga bisa, pohon juga bisa. Tapi wahai Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara berselawat terhubung, terkoneksi kolbu kami dengan kolbu engkau, rohani kami dengan rohani engkau. Itu baru orang yang di kolbunya, dalam dirinya ada ruh al-Quds. Roh yang apa? Yang suci. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, hadisnya valid. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau ngucapin salam, kami tahu maksudnya. Jangankan kami, wahai baginda, itu pohon, itu batu, itu onta, itu semua dhab, biawak juga ngerti. Yang membedakan kami dengan mereka apa, wahai Rasul? Yaitu sholawat." Terus bagaimana caranya, wahai Rasulullah? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, katakanlah, bacalah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di hadisnya nggak pakai Sayyidina, ya. Kalau di hadis nggak pakai. Kira-kira kalau pakai Sayyidina bid'ah nggak? Halo. Kalau pakai Sayyidina, Bu, bid'ah nggak? Enggak. Enggak aja. Dalilnya mana? Karena beramal mesti pakai dalil. Dalil itu ada dalil tertulis, ada dalil hidup. Mau dalil hidup nggak? Mau dalil hidup? Saya mau tanya, lebih mulia kitab atau kiai? Ayo. Lebih mulia kitab kuning atau kiai? Kok saya kasih kitab nih, bisa baca nggak? Kalau saya kasih nih kitab di rumah, bisa baca nggak? Hah? Saya mau tanya, lebih mulia kitab apa kiai? Siapa yang lebih mulia? Bener. Yang kenceng lebih mulia kitab apa kiai? Kenapa? Karena yang ngerti isi kitab. Coba kalau kiai kita tanya bisa jawab, kalau kitab nanya, dia nanya, ente salah baca, ini bacanya U bukan A. Bismillahi apa bismillahu? Tahu dari mana kenapa bismillahi? Hah? Dari kiai. Itu boleh loh dibaca Bismi Allahu, ada caranya, tapi ntar berdebat 2 hari 2 malam kita. Kan Allahu, kenapa sekarang dibaca Bismillahi? Ya kan? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Kenapa hahihu itu kenapa? Itu yang tahu siapa? Kiai. Maka kalau kitab kuning ditaruh sama kiai, lebih tinggian mana makomnya? Gimana? Kayaknya kurang yakin juga sama kiai ini. Pantesan nggak takzim sama kiai. Kalau nggak ada kiai, mau kitab 1 kontainer manfaat nggak? Maka ruhnya kitab itu kiai. Hati-hati sama kiai. Hati-hati sama kiai. Ini mulai serius ini Bapak Ibu. Mulai serius ini.
Nggak jadi serius ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Manusia yang berbeda dalam dirinya adalah dia itu kalau mengenal sesuatu, dia ada cinta tak bersyaratnya. Beda dengan binatang, beda dengan pohon. Masih ingat kisah pohon ini kita sampaikan setiap majelis maulid. Ada kayu jadi tatakan sandaran punggung Nabi SAW. Ketika dia ditinggal waktu Nabi punya mimbar, itu kayu, mungkin saya sudah ceritakan 10 kali ya. Kayu ditanya, jadi dia nangis. Bayangin coba, kayu ditinggal Nabi nangis. Dan tangisannya didengar oleh semua orang di dalam masjid. Ini karamah sahabat Nabi. Sahabat Nabi diizinkan mendengar suara tangisan kayu. Berarti di kayu ada ruhun. Di kayu ruh apa? Tadi di kayu, di pohon ada apa? Ruhun nabatiyah. Kan sekarang udah mati pohonnya. Berarti yang ada sekarang apa? Sama dengan batu. Batu, ruh. Batu itu kan gak ada ruh nabatnya. Yang ada ruh jamad. Apa arti ruh jamad? Ruh yang diam. Dia gak bergerak. Itu ditanya kayu, kayu, kenapa engkau menangis? Nabi elus-elus seperti yang elus-elus kucing. Wahai kayu, misalnya saya tinggal nih. Ini kursi, saya tinggal. Udah punya kursi baru. Kursinya nangis, kita elus-elus. Wahai kursi, kenapa kamu menangis? Ya dijawab begitu, apa katanya? Bagaimana aku tidak nangis, wahai baginda? Dulu engkau duduk menjadikan aku sadaranmu, sekarang engkau meninggalkanku. Maka Nabi kasih pertanyaan, kamu pilih jadi sandaranku di dunia atau masuk surga? Apa jawaban si kayu? Ini kayu ini bisa ngomong, Pak. Cuma kalau ilmu ini dikasih sama bapak ibu, jadi gila. Ntar tiap hari ngomong sama kayu, sama mebel di rumah. Yuk, kan repot. Untung ilmu ini gak dikasih ke bapak ibu, gak dikasih ke kiai, gak dikasih ke majelis-majelis. Repot kita kalau begitu. Ini khusus Nabi Muhammad SAW. Itu kayu, karena dia cuma punya roh jamad, gak punya ruh quds. Ruh quds itu nanti ada perangkat yang diberi, namanya akal. Si kayu gak punya akal, gak punya kolbu. Maka ketika ditanya, kamu pilih mana, jadi sandaranku atau masuk surga? Dia punya nafsu, apa kata dia? Masuk surga wahai Rasulullah. Langsung Nabi lepasin itu. Langsung itu kayu mulai melapuk, disimpan ke sahabat Nabi. Gimana? Paham gak maksud cerita ini? Kalau si kayu punya akal, kata dia apa? Wahai Rasulullah, aku memilih bersamamu. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Umar, yang dikatakan Ubay bin Ka'ab, yang dikatakan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami, yang dikatakan sahabat-sahabat semua. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, izinkan aku sebagaimana sekarang membersamaimu, izinkan membersamaimu sampai nanti. Sorga yang megang kunci Rasulullah, betul? Yang paling tinggi makomnya sorga siapa? Sorga Rasul. Kalau kita ngintil mulu sama Rasulullah, kira-kira sorganya paling tinggi nggak? Benar nggak? Kalau si pohon, si kayu mengerti, dia harusnya ngomong apa tadi? Wahai baginda, yang penting bersama engkau. Jadi tongkat kayak jadi apa? Tapi dia nggak punya akal. Mohon maaf, orang-orang yang minta surga tapi lupa Nabi Muhammad SAW, itu akalnya kurang. Orang-orang yang minta lancar rezeki, lupa minta dekat kepada Nabi SAW, akalnya kurang.
Orang-orang yang minta kesaktian, minta jabatan dengan solawat-solawat, minta sukses dunia, minta bahkan masuk surga, tapi lupa kepada sosok Nabi Muhammad SAW, akalnya nggak sempurna. Akal dia berakal tapi tidak sempurna. Mau sempurna nggak akalnya? Mau sempurna? Serius? Beneran? Mulai hari ini kalau salawat tanpa syarat, bersolawat karena Rasulullah SAW layak disolawatin, bersolawat menyampaikan salam dan solawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah dengan cintanya bersolawat ke Nabi tanpa syarat. Masa kita bersolawat ke Nabi pakai syarat? Coba perhatiin, ayat kita sudah hafal semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikat salat ke Nabi. Allah salawat ke Nabi supaya rezeki lancar. Hah? Emang begitu? Allah salawat ke Nabi supaya sehat. Allah salawat ke Nabi supaya rezeki lancar, supaya sehat, supaya proyeknya jebol, supaya bertambah ketuhanannya. Kan enggak. Kan enggak. Oleh karena itu bersolawatlah, tirulah cara solawatnya Allah walaupun kita nggak sanggup. Oleh karenanya solawat itu lafaznya bukan usolli wa usallim alaik, enggak. Itu lafaz solawat tidak ma'thur, tidak diajarkan Nabi. Walaupun boleh usolli, aku bersolawat, itu tidak dianjurkan. Walaupun boleh dalam ilmu fikih, boleh dalam ilmu akidah, tapi dalam ilmu tasawuf itu mazmum, itu tercela. Maka saya sudah merubah lafaz salawat kita semua. Kita enggak berlafaz kali usolli wa usallim, enggak. Lafaz salawat itu mesti Allah yang bersalawat. Allahumma sholli. Ya Allah, turunkan salawat. Siapa yang nurunin salawat? Siapa yang bersalawat? Allah. Sallallahu ala Muhammad. Shalla, kata kerja, pelakunya Allah. Allah bersalawat ke Nabi Muhammad. Siapa yang bersalawat? Coba baca, sallallahu ala Muhammad. Siapa yang salawat? Kita. Barusan Bapak salawat, Pak? Sallallahu ala Muhammad. Itu yang salawat Bapak apa Allah? Sallallahu, Allah bersolawat ala Muhammad, kepada sang baginda Nabi Muhammad. Yang bersolawat siapa? Pasti bingung, loh yang bacakan saya. Yang baca situ kan? Coba lagi baca. Lagi-lagi yang kenceng. Yang kenceng. Oke, itu yang solawat siapa? Terus lidah kita ngapain? Bingung. Itu lidah siapa yang ngasih, Pak? Itu lidah yang ngecaper-caper itu siapa yang ngasih, Bu? Allah. Lidah Allah yang ngasih. Otak Allah yang ngasih. Rasa Allah yang ngasih. Pengetahuan Allah yang ngasih. Umur Allah yang ngasih. Maka jika tubuh ini bersolawat, yang bersolawat sebenarnya Allah. Dan beruntunglah orang yang tubuhnya Allah libatkan bersalawat. Sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya masih ingat? Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marat. Siapa yang salawat kepadaku, Allah salawat kepadanya 10 kali. Coba bayangkan. Kalau Allah sudah salawat, mungkinkah orang itu sesat? Mungkinkah orang itu sesat? Jika Allah bersolawat, solawat itu artinya Allah turunkan rahmat dan hidayah kepada si hamba. Mungkinkah si hamba yang solawat itu sesat? Jadi kalau solawat kita dibalas Allah sekali saja, itu cukup sampai mati, sampai ke akhirat. Sekali solawat 10 tapi cukup 1 salawat kita sudah selamat dunia akhirat. Maka min alamatil huda, ciri-ciri ada hidayah. Min alamatis salamah fid dunya wal akhirah.
ciri-ciri orang selamat dunia akhirat, Allah bimbing dia mudah bersolawat. Saya mau tanya, di majelis maulid orang solawat nggak? Orang solawat nggak? Di majelis maulid orang solawat, insya Allah itu tanda orang itu dapat hidayah. Semoga Allah kekalkan hidayah ini. Semoga semua yang hadir Allah masukkan nur hidayah di qalbi. Kalau nur sudah masuk, semua sifat kebaikan Nabi masuk. Nabi suka ngadu domba atau suka mengislah, memperbaiki orang tegar? Islah. Sekarang lagi rame urusan nasab, nggak usah ikut-ikutan Pak. Islah kalau bisa. Ya, saya yakin di sini ada yang doyan menonton begitu. Coba islah antara sahabat kita yang berdebat, udah nggak usah, perbaiki urusan kita. Apalagi Nabi itu kalau ada tamu walaupun ngantuk, Nabi kemudian hormati. Ciri-ciri nur Nabi ada pada dirinya, dia menghormati tamu. Nabi lagi ngelewatin non muslim, ahli kitab Yahudi. Memang Yahudi ini dari dulu begitu Pak. Apa kata si Yahudi? Assalamualaikum, celaka kau hai Muhammad. Gimana mungkin nama Muhammad? Muhammad artinya apa? Yang terpuji. Celakalah engkau wahai orang terpuji. Nyambung gak? Itu orang Yahudi kayaknya IQ-nya kurang. Yang itu yang gak tahu Yahudi sekarang kayaknya lebih parah lagi. Mungkinkah orang terpuji celaka? Mungkin gak? Maka dia yang terpuji itu ketika dilaknat, dicaci maki, jawabannya apa? Alaik. Kayaknya kamu deh gitu. Di sampingnya ada mak-mak, tapi masih muda, namanya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mendengar suaminya diejek oleh kelompok non muslim. Ibu-ibu nih, suami dihina orang, terima nggak? Ibu langsung gimana? Dia ngomong sekali, ibu ngomong 1000 kali, betul nggak? Jadi saya maklum lah kenapa Sayyidah Aisyah ini marahnya bukan main. Apa kata Sayyidah Aisyah? Alaikassamu wal la'nah. Kalianlah yang terlaknat, yang sial, wahai Yahudi. Nabi langsung ambil. Bukankah wahai Aisyah, aku sudah jawab. Kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, itu kurang, ya, kurang sepadan. Emang mak-mak ini gak mau kurang. Selevel perempuan suci bernama Aisyah masih begitu, gimana mak-mak yang ini? Ya, jadi sabar-sabar ya Bapak Ibu ya. Kita ngalah sekali, dia ngejepretnya 1000 kali. Ngalah Pak, ngalah aja ya. Kalau Bapak ini balas sunat 2 kali 3 kali aja ya, gak usah pakai itu kelamin. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Wahai Aisyah, tiadalah orang keras, orang jahat kalah kecuali dengan kelembutan. Orang keras lawannya apa? Lembut. Makanya nih, Pak polisi masih hadir gak? Baru pulang. Pak polisi, tentara itu kelemahannya ibu-ibu. Udah besok keras, siapa, begitu kan? Di kantor udah siap terus, nyampe di rumah lembut semua, kalah langsung. Jadi sekeras-keras apa nih bapak pejabat, bapak berpangkat-pangkat itu, kalau ketemu makhluk halus seperti ibu-ibu ini, langsung ya. Jadi saya kalau ngisi di markas-markas dulu, sekarang udah jarang ngisi-ngisi kita di markas-markas tentara polisi itu ngomong, Buya, boleh nitip nggak? Nitip apaan? Cara main dong bini-bini kita. Lo maksudnya apa? Galak. Lo bapak-bapak yang galak sama anggota ini kalah galak sama ibu-ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ternyata kelemahan orang-orang yang berbaju keren itu makhluk halus yang ada di rumahnya. Nabi Muhammad itu SAW kolbunya, kalamnya lebih halus dari semua perempuan.
tapi tegasnya lebih kencang dari semua panglima. Disiplinnya lebih disiplin dari semua leader-leader yang ada. Jadi beliau ini bisa nempatin dirinya. Jadi Bapak Ibu ini jangan lembek terus, jangan juga kasar terus. Ada saatnya kita tegas, ada saatnya kita halus. Udah mau jam 11, Pak. Bapak Ibu yang berkahan Allah, saudara-saudariku, ini kabar gembira bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Ciri-ciri orang yang dapat hidayah, diundang maulid, diundang sholawat, dia datang. Karena yang mengundang sholawat itu bukan Pak pengurus. Yang mengundang maulid, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Langsung pengumuman di Quran surah Al-Ahzab, wahai orang beriman, Allah bersolawat, malaikat solawat. Maka semua orang beriman diundang, wahai orang beriman, bersolawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi sebelum majelis, ada majelis solawat dulu tadi, ada simtiduror dulu,